Ketemu lagi di Atrivi, baca komentar-komentar teman-teman tentang penipuan nih. Yuk kita baca lagi ya. Ini kita lanjutin ya, kita lanjutin. Oke, ini dari Kak Mama Nurhayati. Kak Mama Nurhayati, Assalamualaikum Pak. Bagaimana cara blokir KTP sama rekening yang sudah dikasih orang? KTP nggak bisa diblokir setahu saya. Masuk KTP diblokir, kalau rekening bisa diblokir. Kalau kamu pengen rekening diblokir bisa lewat telepon ke customer resmi bank atau datang ke kantor bank tersebut kan gitu kan ya. Yuk, kemudian dari Epeno 91 Ibnu ya, ini mungkin Ibnu 91. Untung saya tidak transfer. Sekarang saya mengalami sampai di Telegram berulang-ulang. Untung saya tidak transfer lebih. Saya ambil uang yang mereka transfer saja, tapi yang ditransfer dulu dari mereka. Jadi Mas Ibnu 91 ini mungkin ini ikut grup kerja paruh waktu di Telegram, tapi sampai tugas pertama tok yang masih gratis. Begitu gratis, ditransfer uangnya, dia ambil, tapi dia nggak mau top up gitu ya. Seperti video-video sebelumnya, tetap waspada ya. Karena apa? Saya khawatir bahwa data pribadi yang kita berikan mereka itu tidak sebanding dengan uang yang mereka berikan. Artinya apa? Ketika kita, aku dapat tugas terus dapat komisi 20.000, 30.000 di awal, pas disuruh top up aku nggak mau gitu. Tapi jangan lupa banyak kejadian itu kamu diminta sebelum mendaftar itu diminta foto KTP, foto diri dan lain-lain, dan ini kan bahaya kan itu data pribadi yang takutnya tidak sebanding antara data pribadi yang kamu berikan dengan uang yang kamu dapatkan. Jadi tetap waspada dan hati-hati, oke? Dari Kak Fauzan Rahmadoni, saya kena tipu 75 juta. Banyak ya, semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah ya. Semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah. Ini Kak Fauzan Rahmadoni ini di modus penipuan grup Telegram. Biasanya kalau di grup Telegram kan bisa kerja paruh waktu, bisa investasi, atau bisa kerja paruh waktu, investasi, atau penipuan modus lelang pegadaian. Paling banyak akhir-akhir itu tiga ini. Kalau kita dimasukkan di grup Telegram, kemudian kita ditawari kerja paruh waktu, kemudian atau ditawari investasi, atau ditawari barang lelang, itu hati-hati. Banyak sekali akhir-akhir ini kena modus tersebut. Oke, lanjut. Dari Kak Dina Ismaya, apakah True Voyage juga penipuan? Semoga dijelaskan. Sama persis kayak gitu soalnya. Nah ya, kalau kamu disuruh top up, jadi bukan gini ya. Jadi bukan Shopee itu penipu enggak gitu. Tokopedia itu penipu enggak gitu loh. Ini paradigma yang harus ditancapkan ke diri teman-teman. YouTube penipu enggak gitu. Jadi mereka itu aplikasi-aplikasi ini bukan penipu, tapi aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh para penipu untuk media menipu kamu gitu loh. Contoh, kamu disuruh review tempat di Google Map, review hotel, review apa tempat makan dan lain-lain. Ya, kamu tuh tugas itu hanya kedok gitu loh. Tugas itu hanya kedok. Jadi yang nipu itu penipu ini gitu loh, bukan aplikasinya. Jadi kamu ngerjakan di aplikasi itu hanya kedok gitu ya. Oke, lanjut. Pak, baru saja saya kasih ini di video, awas modus, jangan kasih nomor kartu ATM atau kode OTP ya. Jangan kasih nomor kartu ATM dan kode OTP. Oke. Pak, saya baru saja kasih nomor rekening, tanggal lahir saya sama penipu. Apakah itu bahaya? Sedangkan ATM dari perusahaan saya kerja, kalau saya gajian ditransfer ke ATM. Takutnya pas gajian uang dibobol. Nah, ini Kak Selvi Adelia. Jadi kalau nomor rekening sama tanggal lahir saja sih paling kemungkinan terburuk ATM-mu diblokir sama penipu, karena penipu tahu tanggal lahirmu dan tahu ibu kandungmu kan gitu kan ya. Tapi kalau diblokir itu kan bisa aja kamu datang ke kantor, kemudian ke kantor bank, kemudian minta dibuka blokir kan bisa aja. Tapi yang saya takutkan, secara tidak sengaja kamu ngasih data-data kredensial lain, misalnya nomor kartu ATM dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya datang ke bank, cek apakah ada transaksi auto debit. Ya, transaksi auto debit itu adalah transaksi yang akan memotong rekening kita secara otomatis. Nah, jika ada transaksi auto debit ya tinggal minta dihapuskan aja sehingga aman ke depannya, pas gajian enggak bakal kesedot otomatis kan gitu kan ya. Oke, lanjut. Dari Kak Al Kreatif. Dari Kak Al Kreatif ini, Min, saya mau kasih screenshot ya. Oke.
Terus Cak Henriawati, saya terkena banyak sekali, 599 ditambah 2.600.000 tambah 500.000 tambah 250. Karena bodohnya saya harus menanggung hutang. Nah ini tentang modus penipuan kerja paruh waktu. Nah, jadi banyak orang itu dimasukkan di grup Telegram, dimasukkan ke grup Telegram ini, kemudian orang-orang yang di dalam grup Telegram ini baik yang mengaku mentor ataupun yang mengaku anggotanya, ini akan mempengaruhi kamu, ya, akan mempengaruhi kamu bahwa ini misi benar-benar dibayar. Ini misi saya transfer langsung cair, ini buktinya, dikasih gambar uang, dikasih foto saat narik di ATM, dikasih foto mutasi rekening dan sebagainya. Nah, kamu nanti kalau percaya nurut aja, ya habis uangmu. Bahkan mereka itu tidak segan-segan mengajari kamu untuk berhutang. Ya, tidak segan-segan memanas-manasi kamu untuk berhutang, menjual aset, pinjol dan sebagainya. Jadi hati-hati, kan jangan asal percaya di orang-orang di Telegram, karena mereka itu toh juga belum tentu benar. Mereka itu kebanyakan juga komplotan juga. Ya, dari Wulan Gustini, saya ketipu di Kapital Interna Group. Gimana caranya biar uang kita kembali? Aduh, ini kalau pertanyaan klasik, gimana caranya biar uang kita kembali? Ya sudah, lapor ke kantor polisi, datang ke bank. Kalau banknya ada kantornya, kalau banknya nggak ada kantornya, ya email untuk blokir rekening dan investigasi penipu gitu loh. Tapi ya udah, tergantung pihak bank, kita ya pasrah, ikhlas ya, karena ini kelalaian kita. Yang bisa kita lakukan yaitu pasrah, ikhlas, dan menjadi pembelajaran ke depan. Jangan sampai kejadian kayak ini terulang lagi kan gitu. Dan sebarkan ke banyak orang informasi-informasi seperti ini biar nggak banyak lagi yang ketipu. Ya, dari Rizky Feb, hampir top up untuk nonton YouTube ini, alhamdulillah selamat. Ya, sama-sama Kak, terima kasih. Kemudian dari Kak Dede Yusuf, belum lama istri saya, ini tentang penipuan kode OTP. Ini video tentang penipuan kode OTP ya Kak Dede Yusuf. Belum lama istri saya kena tipu. Penipu mengiming-imingi dapat hadiah giveaway Baim Wong dengan cara menginstal aplikasi Brimo, Dana, dan Shopee agar mereka bisa mentransfer uang. Setelah diinstal, mereka membantu masuk ke aplikasi tersebut dengan memasukkan data. Namun di sini nomor HP mereka yang dimasukkan, jadi nomor OTP masuk ke mereka. Jadi ini bagaimana Pak? Apakah rekening saya masih aman? Ya rekeningmu aman, tapi kamu bisa jadi nanti ini Shopee sama Dana ini, khawatir saya. Nanti Shopee kamu diinstal Shopee Pay Later, kan saya nggak tahu ya. Ini istrinya ini disuruh apa aja, saya kan nggak tahu lah. Nanti saya khawatir Dana sama Shopee-nya ini akan diinstal Shopee Pay Later, sehingga nanti kalau pembelian barang kamu yang nanggung utangnya, dananya ini juga dibuat penampungan pinjol dan sebagainya. Hati-hati ya, sebaiknya lapor polisi, sehingga jika nanti ada kedepannya bermasalah ada pegangan. Oke. Kemudian dari Rizky Elvani Prasetya, saya kena 15 juta, itu pun uang kuliah saya tabungan 3 tahun dari ngojol. Waduh Kak Rizky, sabar ya, semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah ya Kak Rizky. 15 juta men, 15 juta itu banyak loh. 15 juta uang kuliah yang ditabung 3 tahun dari ngojol. Aduh, ya ini dari Nimega, izin bertanya Pak, terkait pengembalian uang karena penipuan. Kan saya sudah mengurus semua surat dari pihak kepolisi dan bahkan urus surat bilateral antara bank untuk pemblokiran rekening penipu. Oke, tapi ketika saya ke bank, rekening tersebut sudah diblokir duluan. Oke, dan ketika saya bertanya apa saya bisa melihat saldo rekeningnya, apabila ada saldo mengendap bisa dikembalikan, tapi tidak diizinkan, pasti tidak diizinkan oleh bank. Berkata akan diurus lebih lanjut dan untuk keputusan masalah dari pihak atasan dan butuh waktu untuk keputusannya. Dan kata mereka akan memberitahu melalui WA, tapi sudah 1 bulan saya menunggu masih belum ada pesan dari pihak bank mengenai keputusan tersebut. Kan saya sudah susah-susah mengurus surat kepolisian dan surat bilateral, tapi pihaknya belum memberikan tanggapan karena rekening sudah terblokir duluan. Apakah saya perlu ke banknya langsung untuk menanyakan atau bagaimana menurut Bapak? Mohon bantuannya. Ya ini,
banyak kejadian, banyak kasus itu ya itu sudah lapor, kemudian ke bank atau email, ternyata rekeningnya udah nol. Terus mau gimana gitu loh. Ya saran saya ya ikhlasin aja dan menjadi pembelajaran ke depan agar tidak tertipu seperti ini lagi. Gimana lagi? Mau ngecek alamatnya susah. Satu, bank belum tentu ngasih ke kamu alamat rekening ini. Rekening ini belum tentu alamatnya dikasih ke kamu. Kedua, kalaupun alamatnya dikasih, belum tentu pula bahwa itu alamat real. Ya, belum tentu pula bahwa rekeningnya ini rekening atas nama si penipu ini. Karena jual beli rekening di online tuh banyak. Makanya hati-hati. Nah, oke, terakhir ya, terakhir. Nah, ini sama persis kayak saya. Untung cuma top up 100.000 dapat 170, disuruh top up lagi tidak mau. Pinter. Kemudian dari Siska Jovita. Hati-hati dengan aplikasi Amazon, saya baru ditipu seperti yang Bapak bilang. Oke, hati-hati buat semua ya. Kemudian dari Fakih, terima kasih Pak udah dibaca komentarnya. Saya kena di grup WA, awalnya saya dapat iklan di FB, kerja part-time, karyawan online, saya klik daftar langsung nyambung ke WA-nya. Untuk tugasnya menggunakan link Shopee Pak, terima kasih. Oke. Semoga Kak Fakih ini dibagi dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Oke, hati-hati ya teman-teman. Ternyata dari komen-komen ini masih sekitar 60% berkaitan dengan penipuan modus kerja paruh waktu. Ya, modusnya macam-macam. Ada yang follow Instagram, ada yang subscribe YouTube, ada yang macam-macam. Ada yang review tempat dan lain-lain. Intinya jangan mudah percaya kalau kita disuruh top up, deposit atau apapun itu. Intinya mengirim uang ke orang yang baru kita kenal, resikonya adalah uangmu melayang. Tetap semangat, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.